Sudah kita ketahui bahwa era penyatuan Cina dimulai saat Raja Qin Shi Huang dari dinasti Qin berkuasa. Nah, sejak keberhasilannya menyatukan seluruh Cina, ternyata pemerintahan tidak berjalan mulus. Banyaknya pemberontakan yang menguras energi dan sumber daya. Dan akibat dari keotoriteran sang Raja Qin itu sendiri. Akhirnya dinasti Qin runtuh setelah hanya 15 tahun berkuasa. Namun setelah keruntuhan Qin, apakah penyatuan Cina dianggap gagal? Jawabannya tidak. Benarkah? Mari kita bahas. Setelah sejak kejatuhannya yang singkat dan penuh gejolak, dinasti Qin seringkali dikenang karena tirani dan akhir yang dramatis. Namun, adalah sebuah kekeliruan besar jika kita menganggap era penyatuan Tiongkok gagal hanya karena Qin runtuh. Faktanya, justru sebaliknya. Dinasti Qin, meski usianya sangat muda, meletakkan fondasi yang kokoh, cetak biru yang tak terhapuskan untuk persatuan Tiongkok yang akan bertahan selama 2 milenium berikutnya. Fondasi yang tak tergoyahkan yang dibangun oleh Qin Shi Huangdi, sang kaisar pertama yang ambisius, mungkin memerintah dengan tangan besi, tetapi visinya melampaui masa pemerintahannya. Ia tidak hanya menaklukkan kerajaan-kerajaan yang berperang, tetapi juga menciptakan kerangka pemerintahan terpusat yang revolusioner. Struktur birokrasi ini dengan pembagian provinsi dan prefektur yang diperintah oleh pejabat yang ditunjuk kaisar, menjadi model yang diikuti oleh setiap dinasti Tiongkok setelahnya. Ini adalah langkah monumental dari sistem feodal sebelumnya, yang memungkinkan kendali yang lebih besar dan efisien atas wilayah yang luas. Lebih dari sekedar administrasi, Qin Shi Huangdi juga adalah seorang standarisasi ulung. Ia menyadari bahwa untuk menyatukan sebuah kekaisaran, Anda harus menyatukan kehidupannya. Maka ia membakukan bobot dan ukuran, mengatur mata uang, dan yang terpenting menyatukan sistem penulisan. Bayangkan betapa krusialnya ini, perdagangan menjadi lancar, komunikasi antar wilayah menjadi mungkin, dan administrasi kekaisaran tidak lagi kacau karena perbedaan standar. Warisan standarisasi ini masih terasa hingga hari ini. Selain itu, Qin juga berinvestasi besar dalam infrastruktur, jaringan jalan dan kanal yang dibangunnya. Meskipun berat bagi rakyat secara fisik mengikat kekaisaran, tembok besar yang legendaris, meskipun sebagian besar yang kita lihat hari ini adalah hasil kerja dinasti selanjutnya, dimulai di era Qin sebagai upaya pertahanan yang ambisius. Semua ini adalah upaya konkret untuk mengintegrasikan dan melindungi wilayah Tiongkok yang baru bersatu. Estafet kedinastian. Memang benar Qin akhirnya runtuh. Kekejaman Qin Shi Huangdi, proyek-proyek pembangunan yang membebani rakyat, dan pajak yang mencekik memicu pemberontakan besar-besaran setelah kematiannya. Periode kekacauan pun terjadi, namun tidak butuh waktu lama bagi dinasti Han untuk muncul dan menyatukan kembali Tiongkok. Dan disinilah poin kuncinya. Han tidak menghapus semua yang telah dilakukan Qin. Sebaliknya, mereka mengadopsi dan melanjutkan banyak praktik militer dan administratif yang dikembangkan oleh Qin. Ini bukan kegagalan penyatuan, ini adalah evolusi Qin yang telah mengubah mentalitas orang Tiongkok, menanamkan gagasan bahwa mereka adalah bagian dari satu kesatuan yang agung. Kejatuhan Qin hanyalah akhir dari sebuah dinasti, bukan akhir dari ide penyatuan itu sendiri. Sebaliknya, ia adalah awal dari babak baru, di mana fondasi yang diletakkan Qin diperkuat dan diperluas oleh Han. Mengukir cetak biru kekaisaran Tiongkok yang bersatu yang kita kenal sekarang. Dengan demikian, ketika kita melihat kejatuhan dinasti Qin, kita seharusnya melihatnya sebagai babak pertama yang fundamental dalam narasi panjang penyatuan Tiongkok, bukan sebagai kegagalan. Apalagi
Yang ingin Anda ketahui tentang periode sejarah ini?